Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Novaditasari dari kelas 12B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai strategi penyebaran Islam yang ada di Indonesia dan alasan mengapa saya sulit memahami materi tersebut. Alasan saya sulit memahami materi tersebut dikarenakan materi ini memiliki beberapa banyak metode penyebaran seperti perdagangan, dakwah, perkawinan, politik, budaya, dan tasawuf. Saya bingung membedakan strategi yang digunakan karena jumlahnya cukup banyak. Dan tokoh-tokoh yang menyebarkan Islam di Indonesia seperti tokoh-tokoh yang berasal dari Persia, India, Arab, dan lainnya. Saya cukup sulit untuk mengingat nama tokohnya. Agar mudah memahami materi mengenai strategi penyebaran Islam di Indonesia, saya akan membuat video dan menjelaskan tentang materi strategi penyebaran di Indonesia. Yuk simak videonya. Penyebaran Islam di Indonesia tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang dan beragam yang berlangsung sejak abad ke-7 hingga abad ke-16 Masehi. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai strategi penyebaran Islam di Indonesia. 1. Perdagangan. Salah satu strategi yang paling berpengaruh. Para pedagang muslim dari Gujarat, Arab, dan Persia datang ke Nusantara membawa barang dagangan sekaligus memperkenalkan ajaran Islam. Banyak rakyat yang tertarik karena akhlak dan kejujuran para pedagang muslim. Wilayah yang berkembang pesat melalui jalur perdagangan antara lain pesisir Sumatera, Aceh dan Pasai, pesisir Jawa, dan Maluku. 2. Pendidikan dan dakwah. Ulama menyebarkan Islam melalui pengajaran di masjid, pesantren, dan surau. Salah satunya Wali Songo yang memiliki peranan besar dalam penyebaran Islam di Jawa. Pendidikan dilakukan dengan metode bertahap dan menggunakan bahasa atau budaya lokal agar mudah dipahami oleh masyarakat. Contoh strategi ulama antara lain membuat pesantren sebagai pusat belajar, mengisi pengajian di masjid atau di desa, dan mengajarkan Al-Quran, akhlak, serta keterampilan hidup. 3. Perkawinan. Metode penyebaran yang cukup efektif. Banyak pedagang muslim yang menikah dengan perempuan pribumi. Anak keturunan mereka dibesarkan dalam ajaran Islam sehingga memperluas penyebaran ke masyarakat sekitar. Perkawinan juga terjadi dengan bangsawan yang membuat Islam lebih mudah diterima. 4. Politik dan kekuasaan. Islam cepat berkembang ketika penguasa memeluk agama Islam. Setelah raja masuk Islam, masyarakat biasanya ikut memeluk agama yang sama sebagai bentuk loyalitas. Berdirinya kerajaan Islam memperkuat kedudukan Islam di Nusantara. Contoh kerajaan Islam antara lain Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Demak, Mataram Islam, Ternate Tidore. 5. Seni dan kebudayaan. Islam disebarkan dengan cara yang halus dan dekat dengan budaya lokal. Wali Songo menggunakan wayang, gamelan, tembang suluk, dan seni sastra. Penggunaan budaya membuat masyarakat lebih mudah menerima ajaran Islam tanpa merasa terpaksa. Contoh adaptasi budaya Islam antara lain Sunan Kalijogo yang menggunakan wayang sebagai media dakwahnya, dan upacara sekaten yang ada di Yogyakarta dan Surakarta. 6. Tasawuf dan spiritualitas. Para sufi menyebarkan Islam melalui pendekatan batin dan kedamaian. Mereka mengajarkan nilai ketenangan jiwa, kedekatan dengan Allah, dan akhlak mulia. Ajaran tasawuf mudah diterima masyarakat yang sudah akrab dengan kepercayaan spiritual sebelumnya. Kesimpulannya, penyebaran Islam di Indonesia berlangsung secara damai dan bertahap. Kombinasi strategi perdagangan, pendidikan, perkawinan, politik, seni, dan tasawuf membuat Islam diterima dengan baik hingga menjadi agama mayoritas di Indonesia hingga saat ini. Sekian video mengenai materi strategi penyebaran Islam yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah menyimak videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.